Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, perkenalkan nama saya Sofitria Ananda Putri. Saya dari kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas materi tentang ekuitas merek dalam Islam bagian 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan merek. Coba sebutkan 10 merek produk yang kamu ketahui dan kenapa perusahaan memberi nama produk merek tersebut. Yang pertama, American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikannya dari para pesaing. Jadi, merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan sama. Kedua, merek produk dengan alasan perusahaan memberi nama merek produk tersebut. Yang pertama, Lego. Brand Lego merupakan hasil akronim dari bahasa Denmark Legpot yang juga berarti permainan yang menyenangkan. Yang kedua, IKEA. Pendiri IKEA, Ingvar Kamprad, mendapatkan inspirasi brand IKEA dari mengombinasikan inisial namanya I dan K dengan huruf pertama tempat dia dibesarkan, Tarik dan Agonarik. Yang ketiga, Oracle. Larry Ellison dan Bob Out mengambil nama Oracle setelah terinspirasi dengan kode proyek yang mereka tangani saat masih bekerja di CIA. Proyek tersebut merupakan sebuah proyek database yang mampu menjawab segala pertanyaan tentang apapun. Yang keempat yaitu Reebok. Reebok sebenarnya adalah pelafalan yang lebih mudah dari RH-ebook, sebuah bahasa Afrika Belanda yang berarti kijang. Nama ini dipilih untuk menggambarkan kecepatan dan anugerah alam. Yang kelima yaitu Pepsi. Awalnya Pepsi bernama Bread Drink sesuai dengan penemu Pepsi Cola, Celebrate Ham. Namun pada 1898 dia mendapatkan ide untuk mengubah nama brandnya. Setelah adanya dispepsia atau penyakit gangguan pencernaan, brand Ham yakin Pepsi adalah obat untuk gangguan pencernaan. Yang keenam yaitu Sony. Nama Sony diperoleh dari sonus, sebuah bahasa Latin yang berarti suara dan bahasa slang untuk mengekspresikan anak muda. Pasalnya pada tahun 1950, Jepang dipresentasikan sebagai anak muda yang pintar dan rapi. Yang ketujuh, Skippy merupakan kependekan dari nama sebenarnya, Skipper to Pert, dan menjadi Skipper. Huruf R-nya pun dihilangkan untuk memudahkan pelafalan. Yang kedelapan, H dan M. Merek fashion ini sudah sangat populer dan sering terlihat di pusat-pusat perbelanjaan mall terkemuka, yaitu H&M. Pada tahun 1947, Erling Persson mendirikan untuk fashion pertamanya yang bernama Hennes di Västra Swedia. Dalam bahasa Swedia, Hennes berarti horse. Toko tersebut secara eksklusif menjual aneka ragam pakaian fashion khusus wanita. Dalam perkembangannya, Erling Persson membeli retail pakaian Moritz Will Whitford yang kemudian penjual koleksi pakaian pria. Nama toko pakaiannya pun tak berubah menjadi Hennes dan Mauritz, yang kemudian terkenal dengan fashion brand H&M. Yang kesembilan, LG. Awalnya LG dikenal dengan nama Lucky Gold Star sebelum akhirnya mempopulerkan dirinya dengan slogan Life Good.
Perusahaan LG Elektronik memproduksi berbagai macam perabotan elektronik seperti televisi, AC, kulkas, handphone, sehingga komponen kendaraan. Yang terakhir ke-10 yaitu HP, merek komputer, laptop, dan peralatan elektronik seperti scanner dan printer dengan merek HP sudah sangat dikenal di seluruh dunia. Nama HP merupakan kependekan dari Hewlett-Packard yang diambil dari nama sang pendirinya yaitu William Hewlett dan David Packard. Selanjutnya, jelaskan fungsi merek bagi perusahaan. Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akun akuntansi merek. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar. Proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten. Dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan brand equity? Brand equity atau ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lain mengenai ekuitas merek adalah seperangkat aktiva, aset, dan kewajiban atau liabilitas. Merek terkait dengan sebuah merek nama dan simbol nama yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Selanjutnya, jelaskan ekuitas merek berbasis pelanggan. Ekuitas merek berbasis pelanggan customer based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasi dibandingkan ketika tidak teridentifikasi. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang negatif jika konsumen tidak terlalu menyukai aktivitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang sama. Kemudian ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan timbul dari harga. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek atau brand knowledge terdiri atas semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Yang ketiga, diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensiasi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis-jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Yang kedua, brand awareness atau kesadaran merek. Kesadaran merek merupakan suatu ukuran seberapa banyak pelanggan potensial mengetahui sebuah merek. Strategi yang lazim dalam pemasaran dalam periklanan adalah mempertinggi tingkat kesadaran merek. Pada hakikatnya, orang tidak akan membeli produk yang tidak mereka ketahui. Namun, keakrabannya dengan produk juga merupakan pengaruh pembelian yang kuat. Para pembeli jauh lebih merasa nyaman dengan produk yang dikenal dibandingkan dengan produk yang tidak dikenal. Yang ketiga, perceived quality atau persepsi kualitas mutu yang bisa dirasakan merupakan bagian dari citra merek pembeli didasarkan pada kenyataan dan pengalaman aktual yang sungguh-sungguh. Demikian bagi lainnya dari citra didasarkan pada persepsi yang lahir dari reputasi sebuah perusahaan. Kata-kata, cakupan media, dan sumber informasi tidak langsung lainnya.
Kualitas produk dalam praktik bisnis apapun sangat diperlukan. Oleh itu, pebisnis perlu mengenal apa yang dimaksud dengan kualitas yang dirasakan atau perceived quality oleh konsumen. Yang keempat, brand association atau asosiasi merek. Asosiasi merek merupakan persepsi dan citra yang dikaitkan oleh orang tertentu dengan merek tertentu juga. Patut dicatat bahwa asosiasi merek dapat pula negatif. Hal ini dapat mengurangi atau memotong ekuitas sebuah merek. Membangun kesadaran terhadap merek merupakan langkah awal untuk membangun ekuitas merek. Tetapi, nilai terhadap merek akan menjadi semakin kuat apabila tercipta proses asosiasi antara pelanggan dengan merek. Asosiasi adalah nilai merek yang sebagian besar didasarkan pada asosiasi yang dibuat oleh pelanggan dengan nama merek itu. Kemudian yang kelima, core value adalah hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Umumnya, core value merupakan sebuah kata sifat dan yang dilengkapi dengan penjelasannya. Perubahan budaya dimulai dengan penetapan strategi perusahaan yang meliputi visi misi, nilai utama, dan hal lainnya. Arsitektur ini dibutuhkan untuk membutuhkan arah perusahaan pada masa depan yang akan dibangun dan didirikan. Selanjutnya, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perceived quality? Dalam literatur pemasaran, perceived quality didefinisikan yang pertama sebagai penilaian pelanggan terhadap superioritas atau keunggulan menyeluruh dari suatu produk. Yang kedua, sampai tingkat apa produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, apa produk atau jasa bebas dari kekurangan atau kegagalan. Yang keempat, keunggulan suatu produk atau pelayanan dilihat dari fungsinya secara relatif dengan produk lain. Dan yang terakhir, keseluruhan ciri dari sifat dan produk atau jasa yang berpengaruh pada kemampuan memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keputusan pemilihan konsumen? Dalam konteks perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan dari karakteristik pembeli, yaitu meliputi 6O, sebutkan dan jelaskan. Yang satu, yaitu objek. Objek apa yang dibeli, sama-sama beli sabun. Yang satu beli sabun Look, yang satunya merek Dettol. Berdasarkan apa yang dibeli dapat digabungkan dalam barang konsumsi dan barang industri. 2. Objektif atau mengapa membeli, sama-sama kuliah di UT atau universitas terbuka. Yang satu ingin gelar, yang lain ingin meningkatkan karir dan gaji. Tujuan konsumen membeli produk dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Yang ketiga, Oktopen, siapa konsumen? Sama-sama membeli mobil, yang satu untuk keperluan pribadi, sementara pembeli yang lain untuk keperluan keluarga. Konsumen ini dapat dibedakan berdasarkan umur, pendapatan, tingkat pendidikan, mobilitas, selera, dan sebagainya. Untuk itu harus dipelajari perbedaan masing-masing kelompok konsumen dan mengembangkan barang serta jasa yang murni dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, occasion, kapan membelinya? Sama-sama membeli susu, yang satu frekuensi pembelinya lebih cepat, sementara yang satunya lebih lambat. Strategi pemasaran harus menyesuaikan dengan perbedaan tingkat pemakaian. Yang kelima, operating, atau bagaimana pembelinya. Sama-sama membeli mobil, yang satu ingin bayar secara tunai, yang lain ingin menginginkan secara pembayaran kredit.
Bagi konsumen, pembelian bukanlah hanya satu tindakan saja, melainkan terdiri atas beberapa tindakan yang meliputi keputusan tentang jenis produk, bentuk, merek, jumlah, penjual, dan waktu serta cara pembayaran. Hal ini banyak dipengaruhi oleh cara pembeli dari para konsumen. Yang keenam, organization atau siapa yang terlibat dalam pembelian. Sama-sama membeli TV, yang satu ditentukan oleh bapaknya, yang lain ditentukan oleh anaknya. Salah satu tugas pokok bagian pemasaran adalah menentukan siapa yang mengambil keputusan dalam membeli barang atau jasa. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan model perilaku konsumen? Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atas sesuatu yang dalam mengambil keputusan pembeli. Mangkunegara 2002. Selanjutnya, jelaskan tahap-tahap proses keputusan pembeli konsumen. Ada 5 tahap proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah proses pembelian. Dimulai dengan pengenalan masalah. Pembeli menyadari adanya perbedaan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri atau dari luar pembeli. Para pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat dimengerti atau kebutuhan dan minat tertentu konsumen. Yang kedua, pencarian informasi seorang konsumen yang dimulai menggugah minatnya mungkin tidak akan mencari informasi yang lebih banyak lagi. Andai kata konsumen berusaha menghimpun informasi lebih banyak, hal ini pun penting bagi pemasar, yaitu sumber-sumber informasi pokok yang akan diperhatikan konsumen dan berpengaruh relatif setiap informasi terhadap rangkaian keputusan pembeli. Yang ketiga, penilaian alternatif calon. Setelah memiliki informasi yang cukup lengkap, biasanya konsumen mengevaluasi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi, konsumen dapat menggunakan kalkulasi yang ketat dan berpikir tentang barang yang akan dibeli. Tapi ada kalanya konsumen mengandalkan intuisi saja, impulsif atau belanja tanpa merencanakan. Yang keempat, keputusan membeli. Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Konsumen memilih juga untuk membentuk maksud membeli yang cenderung membeli merek yang disukainya. Yang kelima, perilaku setelah pembelian. Setelah pembeli membeli produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen juga akan terlibat dalam tindakan sesudah pembelian pada pemasar. Tugas para pemasar belum selesai setelah produk dibeli oleh konsumen, namun akan terus berlangsung hingga periode waktu setelah pembelian. Dalam tahap ini, konsumen meletakkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor-faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seorang yang paling mendasar. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Yang ketiga, faktor individu. Faktor ini meliputi 1. Motivasi, 2. Nilai, 3. Persepsi atau pengamatan, 4. Belajar, 5. Kepercayaan, 6. Sikap, 7. Kepribadian, dan 8. Citra diri. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.